Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Romo Yosef senang sekali ketika bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjumpai Anda kembali. Meskipun hanya melalui channel YouTube ini. Untuk menyapa saudara semua, menanyakan kabar Anda, mendoakan Anda, mengajak umat untuk membaca firman Tuhan secara rutin. Kemudian juga menggali kekuatan-kekuatan sabda. Pesan apa yang mau disampaikan Tuhan untuk hidup kita hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih. Pemazmur dari Mazmur bab 139 berseru kepada Tuhan. Dia berkata begini, "Aku bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena misteri kejadianku." Apa maksudnya Romo? Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Kejadian apa maksudnya? Di sini pemazmur menyadari betul bahwa hidup itu bukan sekedar lahir di dunia, terus nanti mati lalu kita dikubur. Tetapi ada sebuah misteri yang mau diberikan oleh Allah, dibuka pelan-pelan kepada kita. Dengan tingkat kedewasaan kita, bertambah usia kita, bertambah pengalaman kita, bertambah juga pengenalan kita akan Allah. Sehingga pengenalan kita akan Allah melalui sabda, melalui karya, melalui pelayanan, melalui aneka macam pengalaman hidup harian, membuka pintu misteri itu. Sehingga kita menjadi tahu apa rahasia yang mau disampaikan Allah kepada masing-masing dari kita. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda sadar? Apakah Anda sudah menemukan? Apakah Anda sudah menemukan juga titik-titik terang, celah-celah untuk melihat misteri besar yang mau disampaikan Tuhan kepada kita? Percayalah saudara-saudara, setiap manusia punya misteri yang Tuhan kasih tugas kepada kita. Bongkar misteri itu, temukan misteri itu, ada sebuah harta karun rohani yang luar biasa. Kalau kita buka, kalau kita tahu apa itu, kita akan hidup dalam keadaan berahmat saudara-saudara. Nah, dalam video kali ini, saya mau memberi contoh kepada saudara bagaimana misteri terbongkar dalam diri seorang pribadi dalam perjanjian baru. Ternyata setelah saya baca-baca, yang membongkar misterinya bukan tokoh ini saja, tetapi juga ikut melibatkan orang-orang di sekitarnya. Jadi, yang namanya kita hidup bukan sekedar kita lahir, lalu nyanyi happy birthday setiap ulang tahun, bertambah usia, lalu nanti ketika kita sudah waktunya tiba, kita meninggal, lalu dikubur, selesai. Ternyata tidak. Misteri yang harus kita bongkar secara pribadi juga membantu orang-orang di sekitar kita untuk juga menemukan misteri-misterinya. Dan sebaliknya juga demikian. Misteri-misteri yang terbongkar dalam diri orang-orang di sekitar kita ternyata juga membantu kita untuk menemukan misteri Allah, pesan Allah, rahasia Allah dalam diri kita. Siapa sih yang dimaksud oleh Romo Yosef tentang tokoh Alkitab ini? Bagus, jangan di skip videonya, nonton sampai selesai karena bagus. Nama tokoh ini adalah Yohanes Pembaptis. Coba, saya mau ngecek di akhir pekan ini, apakah penonton Bible Learning yang katanya sudah sering buka-buka kitab suci, sudah sering nonton video Bible Learning, sudah banyak ikut kursus Alkitab, sudah sering ke gereja, siapakah Yohanes Pembaptis? Coba, Anda tulis di kolom komen. Saya mau hitung, siapakah Yohanes Pembaptis? Coba jawab di rumah, atau kalau Anda mau tulis di kolom komen. Yohanes Pembaptis, ayahnya itu namanya Zakaria, ibunya Elizabeth. Teng-teng, betul. Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Teng-teng. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun untuk mewartakan pertobatan. Teng-teng. Ayo, yang saya jawab ini betul nggak? Sesuai nggak sama jawaban Anda? Yohanes Pembaptis pakai pakaian dari bulu kulit binatang dan juga makanannya belalang dan madu hutan.
Teng teng. Apalagi coba? Yohanes Pembaptis itu meninggalnya gara-gara persekongkolan antara Herodias dengan anaknya yang menari-nari di hadapan Herodes. Teng teng. Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus di padang gurun. Teng teng. Siapa lagi? Yohanes Pembaptis punya murid-murid. 2 diantaranya mengikuti Yesus. Teng teng. Ayo Anda, Romo, yang diomongin Romo kayaknya saya baru pernah dengar semua, Romo. Tokoh ini, Yohanes Pembaptis ini tokoh besar. Apalagi coba yang belum saya omongin. Yohanes Pembaptis ketika masih dalam kandungan ibunya, dia melonjak kegirangan ketika Maria datang ke rumah Elizabeth. Betul kan? Yohanes Pembaptis lahir dari orang tua yang mandul. Ibunya dikatakan mandul, mereka sudah lanjut usia. Lalu di masa tuanya, ibunya ternyata menerima mukjizat dari Tuhan. Setelah menunggu bertahun-tahun sekian lama, ketika semuanya sudah tertutup pintu-pintu, ketika berhadapan dengan kemustahilan, di masa tuanya Elizabeth bisa mengandung dan melahirkan. Apalagi coba, ketika mau dilahirkan, terjadi mukjizat soal pemberian nama. Elizabeth memberi nama Yohanes, Zakaria di tempat lain juga memberi nama Yohanes. Apalagi coba, Zakaria bapaknya itu tidak percaya, maka dia menjadi bisu. Apalagi coba, info fakta menarik tentang Yohanes Pembaptis. Zakaria ayahnya adalah seorang imam. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa penting seputar kelahiran Yesus yang berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Luar biasanya, misteri Yohanes Pembaptis, bagaimana Allah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, ternyata membantu kita. Untuk apa? Untuk bisa mempunyai sebuah hati yang pantas untuk menyambut Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa punya hati yang selaras dengan maksud kedatangan Allah ke tengah-tengah dunia, yaitu pertobatan. Yohanes Pembaptis juga membantu kita untuk setia pada yang namanya kebenaran. Meskipun terancam hukuman mati, Yohanes Pembaptis mengkritik Herodes dan Herodias karena Herodes memperistri istri dari saudaranya. Itu nggak boleh, itu dosa berat itu. Kemudian juga Yohanes Pembaptis memberikan kepada kita sebuah petunjuk kerendahan hati. Bagaimana kan dia terkenal dulu nih. Dia diikuti oleh banyak orang, orang-orang datang sama dia. Tetapi ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Yohanes Pembaptis mengatakan, bukan, aku bukan dia. Untuk membuka kasutnya saja aku tidak pantas, katanya. Sebuah kerendahan hati. Belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Kemudian juga Yohanes Pembaptis memberikan kepada kita teladan-teladan, misalnya, percayalah kepada Tuhan. Kisah kelahirannya membantu orang-orang yang sedang menanti keturunan dalam hidup berumah tangga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kalau Anda sedang menanti buah hati, entah anak-anak Anda sedang menanti buah hati, belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa mungkin dan ajaib. Nah, ternyata saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya keajaiban, misteri yang dibongkar oleh Allah melalui tokoh Yohanes Pembaptis ini sudah dimulai sejak Perjanjian Lama. Bagaimana kisah Yohanes Pembaptis memenuhi nubuat-nubuat yang dikatakan oleh Allah dalam Perjanjian Lama. Saya bisa menyebut setidaknya 2 nubuat Allah yang sudah memang dipersiapkan oleh Allah untuk dibongkar dan hadirlah rahasia nubuatan itu dalam diri Yohanes Pembaptis. Yang pertama, misalnya kita baca dari nubuat Nabi Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6. Di sana dikatakan begini, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku.
Ia membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kisah Nabi Yesaya bab 49 ini dikatakan Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Maka penting sekali buat ibu-ibu hamil. Jangan berpikir yang buruk-buruk, jangan melakukan tindakan yang jahat atau dosa berat. Tetapi sadarlah, di dalam kandungan setiap ibu yang mengandung, Tuhan sudah bekerja untuk calon bayi yang akan dilahirkan ini. Sejak apa? Sejak terjadinya janin di dalam perut ibu. Di situ Tuhan sedang merancang kehidupan kita sejak dari dalam kandungan ibu. Maka bagi ibu-ibu hamil, bukan hanya minum susu prenagen, minum vitamin macam-macam, makan makanan bergizi. Itu seringkali saya lihat bagaimana ibu hamil betul-betul mau memberikan yang terbaik. Bahkan sudah ke ke dokter kandungan yang terbaik, saya yakin. Sudah ngecek sebulan, 2 bulan, 3 bulan di USG. Oh, itu laki-laki atau perempuan, tangannya lengkap, kakinya lengkap, hidungnya mancung misalnya. Udah mulai ada detak jantungnya. Disitulah Tuhan sudah mulai bekerja dalam diri kehidupan manusia. Maka gereja Katolik memberi sebuah aturan yang jelas mengatakan tidak terhadap aborsi. Karena ini patokannya. Tuhan sudah mulai bekerja sejak manusia lahir dari perut kandungan ibunya. Nah, kemudian juga saudara-saudara, kalau ibu-ibu hamil juga seringkali bikin janji sama dokter nanti mau melahirkannya pakai cara apa. Mau sesar atau mau normal. Kalau sesar mau bagaimana. Lalu pilih tempat kamar bersalinnya. Pilih rumah sakitnya. Pilih jadwal dokternya. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi persiapan rohani bagi anak-anak dalam kandungan juga menjadi sangat amat penting. Karena itu tadi, manusia bukan hanya badan saja. Bukan seperti robot biasa saja, tetapi manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang juga punya sisi rohani, punya sisi batin. Batinnya ini saudara-saudara, bagaimana kalau ibu hamil harus berdoa, banyak berdoa, baca kitab suci, mendengarkan lagu-lagu rohani di perut anaknya. Kan kalau orang-orang Yahudi itu sejak dalam kandungan ibunya sudah ngajarin matematika. Ibunya belajar matematika, ibunya belajar ilmu-ilmu pengetahuan. Karena apa? Berdampak pada anaknya. Nanti ketika lahir anaknya pinter. Nah, demikian juga dengan hal-hal rohani, saudara-saudara. Jaga anak dalam kandungan dengan hal-hal rohani. Dengan tindakan-tindakan rohani, ibadah, doa, perayaan Ekaristi, dari ibunya, dari ayahnya juga, dari keluarga besarnya juga. Ini misteri yang dibongkar melalui Yohanes Pembaptis. Dikatakan, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku telah menyatakan keagunganku. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata dari sini kita bisa belajar bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini, Tuhan memberi kita tugas. Jadi apa? Kalau tadi disimbolkan, aku seperti pedang yang tajam, aku seperti anak panah yang runcing. Artinya, setiap manusia diberi tugas oleh Allah. Kita ini adalah senjata-senjatanya Allah untuk bisa memenangkan banyak perkara, untuk menjadikan manusia mengenal kemuliaan dan kebaikan Allah. Itu TOP, itu luar biasanya saudara-saudaraku. Maka betul yang dikatakan oleh pemazmur dari Mazmur bab 139. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, katanya. Tuhan itu betul-betul ada dalam diri kita. Bukan sebagai CCTV dalam kehidupan kita. Iya, Tuhan Maha Tahu. Tetapi kemahakuasaan itu membantu, menolong kita. Menjadikan kita anak-anaknya.
membuat hidup kita menemukan maksud dan tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita sejak kita lahir, sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, kita sudah bisa disebut sebagai keajaiban Tuhan. Kalau Anda merasa, Romo, hidup saya kok nggak pernah ada keajaiban ya Romo. Menang lotre kek, dapat undian kek, dapat apa kayak gitu Romo. No. Hidup kita sendiri adalah sebuah keajaiban. Itu yang dibongkar dari Mazmur bab 139. Maka saudara-saudara, bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, anak dalam kandungan Anda adalah keajaiban. Maka rawatlah dengan benar, jangan disia-siakan. Kemudian juga ketika Anda melahirkan seorang anak, lihatlah setiap anak sebagai sebuah keajaiban dari Tuhan. Mau itu dikehendaki ataupun tidak dikehendaki, setiap hidup manusia adalah keajaiban. Bagaimana kita dihantar untuk bisa melihat, mengenal keajaiban itu. Sadarlah tuh, saudara-saudaraku terkasih, hidupku adalah keajaiban. Benar juga ya Romo ya. Untung Romo bilang, kalau enggak Romo, selama ini saya merasa hidup saya itu sia-sia, paling sedih, paling sial, paling sengsara, paling menderita, paling segala-galanya yang jelek-jelek lah Romo. Tapi dengan Mazmur bab 139 ini, terima kasih Tuhan, hidupku adalah sebuah keajaiban. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil diceritakan dari Lukas bab 1 ayat 57 sampai 80. Kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Bagaimana setelah keajaiban terjadi di dalam perut, di dalam kandungan ibu, ketika dilahirkan pun ada keajaiban dalam hidup Yohanes Pembaptis soal pemberian nama. Dikatakan setelah terjadi, kok nama yang diberikan Elizabeth di rumahnya dengan nama yang diberikan oleh Zakaria di bait Allah kok bisa sama? Padahal mereka belum pernah ketemu ini. Kok bisa sama? Sama-sama memberikan nama Zakaria. Sama-sama memberikan nama Yohanes. Nah, saudara-saudara dikatakan, maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Ketakutan dalam arti mereka kagum, mereka takjub. Ini yang saya maksud, bahwa hidup kita adalah keajaiban dan supaya mata-mata orang di sekitar kita melihat, merasakan keajaiban itu. Takjub, kok bisa? Begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, memoles kita, mentransformasi kita, menolong kita, mengangkat kita. Dulu waktu kecil susah Romo, dari kecil sakit-sakitan Romo, udah gede kok bisa bagus misalnya. Sebuah keajaiban. Dulu kecilnya bodoh Romo, kok bisa jadi dokter? Itu pun keajaiban. Dulu mah biasa-biasa Romo, gak pernah ranking di sekolah. Dulu mah makannya susah. Dulu hampir mati ini Romo waktu lahir misalnya. Tapi syukur pada Allah, ketika dewasa mereka jadi orang-orang hebat. Biarlah saudara-saudara keajaiban dari dalam kandungan hadir juga ketika kita dilahirkan, ketika kita anak-anak, remaja, dewasa, sampai nanti maut memisahkan kita. Biarlah keajaiban itu terus menjadi nyata di tengah dunia ini. Sayangnya saudara-saudara, seringkali dalam hidup manusia bukan keajaiban yang dia lihat, tapi kok malah rusak. Dulu kecilnya baik Romo, dulu Miss Dinar Romo, dulu itu percaya sama Tuhan Romo, dulu dia berdoa Romo, dulu anak saya itu baca kitab suci Romo, aktif banget, tapi udah gede kok kayak begini Romo. Setelah kuliah di luar negeri, setelah belajar filsafat, setelah belajar agnostik, setelah belajar macam-macam, setelah udah punya pekerjaan yang mapan, tapi kok mereka meninggalkan iman mereka hanya karena rasio pikiran mereka. Tuhan itu gak masuk akal buat saya. Yang penting itu adalah penghargaan terhadap martabat manusia. Saudara-saudara terkasih, manusia menjadi hebat seperti ini, menjadi sungguh luar biasa hebat karena Tuhan yang sudah membentuk manusia sejak dalam kandungan. Dikatakan
Segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Viral ini si Yohanes Pembaptis ketika lahir. Apakah hidupku, kebaikan Tuhan dalam hidupku bisa aku wartakan, bisa aku ceritakan? Bukan maksud untuk pamer, bukan maksud untuk menjadi sombong, tetapi kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang kita terima ini, biarlah orang lain juga bisa melihat keajaiban itu. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Bayangin, Yohanes Pembaptis dari lahir, orang sudah bertanya-tanya, kalau lahirnya begini, nanti gedenya kayak apa? Dan luar biasa, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Maka saudara-saudara, sejak anak dilahirkan, bagaimana yakinkan dia? Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan menyertai dia. Bukan orang tuanya yang mau memonitor dia kemana-mana, mengontrol dia, menguasai anak-anak mereka. Tetapi sebuah keyakinan, Tuhan menyertai kamu nak. Dengan doa mama, dengan doa papa, Tuhan menyertai kamu. Dan betul itulah yang terjadi. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Bukan makin pintar otaknya saja, tapi makin kuat rohnya. Didikan Zakaria dan Elisabet sungguh luar biasa, saudara-saudara. Membuat anak ini rohaninya juga kuat selain yang lain-lain. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kemuliaan Tuhan menjadi tampak dalam kehidupan kita. Kapan itu, di mana, bagaimana caranya? Ikuti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sejak kita masih anak-anak, masih remaja, sudah dewasa, sudah bertambah usia, Tuhan, tunjukkan Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupanku, biarlah aku boleh melihat kemuliaan-Mu, keajaiban-Mu dalam hidupku, dan biarlah orang-orang di sekitarku melihat keajaiban-keajaiban itu. Itulah misteri yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kalau saya Romo Yosef, saya bersyukur sekali di masa remaja saya mengambil sebuah jalan keputusan yang berbeda dari ratusan ribu bahkan jutaan anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain mau jadi pengusaha, mau menikah, mau hidupnya sukses, kalau saya mau ikut Tuhan. Dan Tuhan ternyata dengan meninggalkan segala-galanya, Tuhan malah membawa saya ke tempat-tempat yang tidak pernah saya mimpikan sebelumnya. Tuhan menjadikan saya seperti ini. Dan saya percaya Tuhan akan membuka lagi lebih dan lebih lagi setiap hari. Salam damai sejahtera, doa saya buat Anda, doa saya juga buat anak-anak Anda semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.